jelas kualitas ini paling oke. Udah payu, boleh makan batang ya? Yuk, gue ngomong kene. Mending melu aku makan bantal. Ayo yuk, ya yuk. Ayo ayo konco, dolan ing Jepang Tirto, salah siji ning desa ana ing Yogyakarta. Pemandangan alam rasane kaya swarga. Ijo royo-royo pancen nyenengake foto. Apa meneh tekamu karo wong sing tresno? Iso-iso sliramu leno ora pengin lunga. Selawase sliramu pengin ning Yogyakarta. Buanglah resahmu, hiraukan sedihmu, menari bersamaku, bebaskan pikiranmu. Ada impian di depan yang harus dituju. Singkirkan semua masalah-masalah yang mengganggu. Ya sinau susah mergo ketatan mas moro. Durung oleh jodoh, durung oleh kerja. Percaya wae karo takdir sing kuwasa. Sing penting ayo temu menurmu budidaya. Ora usah duwe pikiran neko-neko. Berjuang sak kuat tenaga sing tok iso. Mesti mencoba kemarin uripmu mulya. Buanglah resahmu, hiraukan sedihmu, menari bersamaku, bebaskan pikiranmu. Ada impian di depan yang harus dituju. Singkirkan semua masalah-masalah yang mengganggu. Iya, tadi kita sudah lihat ini penampilan tari yang sangat luar biasa. Ini tarinya itu langsung menceritakan tempat kita saat ini. Dan istimewanya tari ini dan tembangnya itu
itu juga ciptaan dari Pak Arum Setia SPD. Itu ini dulu lurah di sini. Jogotirto. Ini tadi tarinya judulnya adalah Sanak Kadang Jogotirto. Jadi menceritakan bagaimana kehidupan di Jogotirto dengan berbagai aspek budayanya, Betul. ada berbagai kegiatannya itu dituangkan dalam sebuah gerakan tari yang tadi Dipersembahkan oleh para siswa-siswi Sanggar Seni Tari Anjani Art Production dan asuhan dari Bu Ratih Dewi Anjani SPD. nah, boleh tepuk tangan, ini luar biasa. Dan tadi tuh mengekspos ini juga loh. Oh iya, ini yang ada tadi pada mau dimasukin ke keranjangnya tuh ini. ini jambu apa ini namanya Dalhari. tadi? Dalhari. Iya Bu, bener gak? Laras ge. Iya. Nanti Coba kita kamu tutup mata. tutup mata. Hilang. Penak ya. Buat aku maksudnya. Nanti saya Soalnya tuh aku tuh favorit banget sama jambu ini. ini ya, nanti kita akan cerita ya seperti apa ini jambu ini kok bisa namanya ini, Betul. kok bisa ada di sini, ini nanti kita cerita. Dan di sini tuh ada apa? Ada Karena kita apa? tuh suasananya piknik hari ini. Benar sekali. Ini seneng banget kita Berwisata. ada di sini. Karena kita di mana? Tempatnya juga sangat asik. Saat ini kita ada di Pendopo Lava Bantal. Kita ada di Berbah, Jogotirto, Kapanewon, Berbah, Kabupaten Sleman. Boleh tepuk tangan untuk kita hari ini. Kita di Pendopo Lava Bantal. Dan saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita berada di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk menyapa para pelaku UMKM. Ini dia Sarasehan Sarasehan Sibakul. Mana suaranya? Dan hari ini tuh yang paling seru itu adalah narasumber kita. Begitu sampai di sini adalah Pak Aris. Oh iya, langsung. Langsung pokoknya. Dan kita kalau tadi sempat punya waktu banyak pasti ngobrolnya banyak banget. Betul. Karena ini juga tempat istimewa. Pernah beliau juga sampaikan. Nah tapi hari ini kita langsung di tempatnya ya Pak Aris ya. Nah kita langsung kenalkan dulu para narasumber kita. Yang pertama sudah saya sebutin. Sekali lagi Pak Aris meniko, Pak Aris Eko Nugroho SPMSI meniko adalah Pani Radiopati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Aris. Mbak Marta, Mas Aan. Ya. Salah satu yang mendukung acara kita Sarasehan Sibakul ini adalah melalui dana keistimewaan ya Pak. Betul, dana keistimewaan selalu ditanyakan fungsinya untuk apa. Salah Iya. satunya pada saat sore ini. Nah, Termasuk yang di sebelah sini ada nggak Pak yang bau-bau keistimewaan? Bau-bau Ada keistimewaan. salah satunya pengadaan tanah di sebelah itu menjadi bagian. Kalau yang Ini? kaitan joglo ini dulu dengan mantannya Pak Lurah gitu ya. Itu menggunakan bantuan kunjungan gubernur. Oke. Kalau tidak salah sekitar 2017-an 2016. Ya, oke. Nanti kita akan lebih mengenal lagi seperti apa Pani Radiopati ini juga. Betul. Biar masyarakat semakin kenal, semakin dekat dan bisa meraih dana-dana yang sudah disiapkan pemerintah untuk kita semua. Betul sekali. Dan kemudian di sebelahnya Pak Aris meniko adalah tenaga ahli dari fraksi PDIP, Pak Susanto Budi Raharjo SHMH. Ini mewakili Pak Jimmy Pak Rusdin. Jimmy Rusdi ya. Mohon maaf tidak bisa hadir. Ada panggilan mendadak ke Jakarta. Iya, Oke. ini tahun-tahun istimewa soalnya ya. Tapi tetap mewakili untuk menyapa dan juga nanti memotivasi para pelaku UMKM ya Pak Santo ya. Siap Oke. selalu. Untuk Ye. warga Berbah sini. Oke. Baik, matur nuwun. Dan saat ini kita juga kulon nuwun kepada Lurah Jogotirto, Ibu Mita Mayasari SPSI. Kulon nuwun Bu Lurah. Ini Mbak Lurah saja nih Mbak ya. Lurah ya. Lah masih muda banget. Ngomong-ngomong Mbak Lurah ini ada hubungannya sama tarian tadi nggak? Ada. Ada hubungan apa? Ada hubungan suami istri. Ini maksudnya Iya. yang kita sebutkan tadi karya dari Pak Lurah Pak Lurah kemarin. Pak Arum itu adalah Pak Lurah yang kemarin itu adalah suami dari Bu Lurah sekarang. Bu Lurah. Ya, jadi Ini menciptakan melanjutkan tugasnya. Iya. Atau karena sudah udahlah lurahnya kamu aja gitu. Melanjutkan. Oh melanjutkan. Ya. Wes wegah aku ngeyel-ngeyel nganu nih. Tapi keren sekali ini Pak Lurah ini bisa menciptakan sebuah tarian karena tarian juga merupakan warisan budaya yang harus ada dan bisa untuk apa ya, tontonan dan tuntunan gitu ya Pak. Jadi ini luar biasa Pak Lurahnya. Ya mungkin ditanya aja Bu Lurah Ya. ini kenapa dulu bikin tarian ini Tarian Pak Lurah, ini. Pak Arum? Sebenarnya
tarian atau lagu ini tuh sudah ingin di-launching ketika beliau menjabat. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang baru Bisa sekarang dieksekusi. Dan ya sebagai bentuk kecintaan kita kepada kebudayaan dan alhamdulillah juga di bulan Februari kemarin Kelurahan Jogotirto itu dikukuhkan sebagai Kelurahan Rintisan Budaya dan Kantong Budaya. Seperti itu, jadinya kita harus mendukung kebudayaan yang ada di kelurahan dengan cara ya kita menciptakan sebuah karya. Seperti itu. Jadi bentuknya bisa dinikmati, bisa dilihat. Salah satu contohnya ini, gitu ya. Oh, baik. Nanti setiap ada event kelurahan ini akan kita tampilkan. Wah, ini yang paling penting itu. Kapan lagi kita mau nonton tari-tari kalau nggak disuguhkan oleh kayak dari kelurahan, dari pemerintah. Makanya kayaknya wajib gitu loh, harus nari. Karena seniman tari kan juga banyak, teman-teman kita juga banyak seniman Harus diberikan tari. tempat kan? Harus diberikan tempat. Sudah toh semua narasumber? Ya, kita satu lagi Mas. Saya belum. itu juga ikut. Maaf. Bapak kok bisa menghilang ya, Pak? Kibur, kitirannya kecedaan. Nanti ternyata ada narasumber lagi. Kita nanti ngobrol sama Mas Moyo ini. Mas Moyo itu seneng ngobrol tentang UMKM. Semoga tidak seneng jambu ya, Mas. Iki wis dicolong. Kelihatannya mau seneng kelihatannya. Nanti kita Jadi ngobrol nanti sama akan- Moyo bagaimana menyikapi era digitalisasi yang saat ini sangat luar biasa. Ini cocok. biar ibu-ibu itu nggak takut, biar gampang. Kok malah aku kayak ekspertnya Moyo. Kowe arep ngopo iki nggo? Ya nanti kita lihat saja. Oh Karena iya, oke. produknya di sini menarik semua, jadi mungkin ada sesuatu nilai yang bisa kita angkat nanti. Nah, Syukur-syukur semuanya bisa. Jadi tadi Oke. Bapak sudah sempat kepo-kepo. Wah, makanya. saya itu golek bahan tadi. Oh iya. kayaknya baiklah. sempat ngambil payek juga tadi. Saya lihat tadi. Jadi nggak cuma kepo, mengunyah tadi. Mengunyah, ya. Dan Kita akan menyapa ini para kita pelaku UMKM. akan menyapa langsung seluruh pelaku UMKM yang ada di sini biar kita semakin kenal, semakin dekat, semakin sayang Iya. dengan UMKM di sini. Bu Asti dan Bu Tuti, ayo boleh bergabung dengan kita di Pak sini. Aris, Pak Nyun Susanto, sewu. Bu Lurah. Silakan bisa ke Monggo. sini, agak geser Mbak Marta. Saya di sini. Ya, sini di tengah ya. Monggo. Ini Bu Asti Satu-satu. Wulandari. Ini produknya adalah Ecoprint. Kalau Bu Tuti produknya adalah Berbantalan. Bapak-bapak menika bantal ini adalah Wingkingipun produk. Bapak Ibu ini Iya. wonten bantal lah niki sing damel wonten mriki. Menika karyanya. Sama yang di sana. Jadi kalau ngantuk Mas Oh, itu Moyo, Mas Moyo. ya boleh di situ Pinback. lesehan ya. Itu. Oke, silakan cerita nih dari Bu Asti. Oh iya, Produknya terima kasih. seperti Perkenalan, apa? nama saya Asti Wulandari dari Keranggan 2 Jogotirto. Saya mengawali usaha Ecoprint ini sejak 2 tahun lalu, menggunakan bahan-bahan alami di sekitar Jogotirto seperti rerumputan yang kadangkala tidak kita pikirkan itu bermanfaat. Oh, ya. Karena Ecoprint itu kan mengambil tema alam, ekosistem seperti itu. Jadi saya menuangkan rerumputan yang kadang-kala tidak terpakai itu dalam selembar kain. Dan untuk sekarang saya selama ini membuat pesanan dari kain-kain menjadi baju, outer, kemudian tas, kemudian nanti sebagai menjadi topi. Ini termasuk yang dipakai. Iya, Yang seperti dipakai ini iya. bikinan sendiri Iya, nih. ini. Oh, ini pakai rumput-rumput yang ada di sini ya? Iya, iya. Semua. Ya daun-daun Oh, iya. bunga kenikir, bunga kosmos seperti itu. Oh. Ya di pinggir sawah. Biasanya saya kula nuwun Pak Tani gitu kan. Langsung minta- ngambil Mau ngambilin godong-godong izin garing dulu, tuh. izin dulu, nggih. Itu yang dipakai itu daun kering atau daun Daun yang segar. segar, Iya, berarti daun metik. segar. Iya, betul. Oh, berarti sekali. harus izin itu tadi Iya. ya. tahu-tahu habis nanti. Sama Ini yang kayaknya dipakai Bu Lurah juga katanya pakai Oh, outernya sama ya. ya? Oh. Oke. Kok bentuknya bener-bener kayak bunga ya? Iya, karena itu memang bunga Boleh dilihatin kenikir. Bu Lurah tuh. Iya. Masih daun- kelihatan bunganya gitu loh. Kelihatan ya, Iya. realistis. Iya. Iya, jadi modelnya langsung. Wah. Oke. Ini Bu Lurah bayar apa enggak? Ini dibikin apa Mbak? Kelompok atau sendiri, bikin sendiri? Awalnya sendiri, kemudian memberdayakan ibu-ibu sekitar untuk menjahit. Ada berapa Ada anggotanya? 3.
3 penjahit Iya. yang bikin ini batiknya. Bikin baju, kemudian ada yang bikin misalnya bikin tas, ya ada yang spesialis bikin tas seperti Kok itu. bisa? kalau ekoprintnya Ekoprintnya saya sendiri. Oh sendiri. Iya. Terus diberdayakan untuk hulu hilirnya. Iya. Terus ya, ini yang agak jarang tuh sebenarnya yang motif bunga sama rumput ini Nah, loh. ini rumputnya Biasanya ini. kan yang dipilih yang daun-daun lebar Betul. gitu. Kalau Ini yang kan ini Daun kecil. rumput. Ya, Nah, ya. bukannya Oke. lebih susah? Ya tergantung tekniknya, Bu. Oh, Iya. oke. Oke. Sudah dijual sampai kemana nih? dijualnya. Sementara karena pemasarannya lewat Instagram dan Facebook ya paling jauh hanya di Kalimantan, Sumatera seperti itu. Wih, jauh Tak banget. kira itu. jauh itu paling tetangga saya biasanya kira gitu pengen- loh. Ini sampai Iya. Kalimantan itu belum jauh ya. Iya. Biasanya kayak piungan apa. Pengennya luar negeri. Tapi Oh, karena saya belum, gitu sebelum dong. daftar Sibakul, makanya mumpung mungkin ada sarasehan Sibakul, nanti mohon saya bisa dibantu untuk Sudah daftar belum? Belum. Oh. Makanya datang untuk itu gitu Iya. loh. Aku seneng banget, tepuk tangan dong ibu-ibu, seneng banget semangatnya. Ini baru kali ini loh bilang Kalimantan itu belum jauh. Kurang jauh ya ternyata. Oh, Untuk iya. produksi untuk penjualan gimana ini? Ya. Sekarang lancar Untuk atau lancar, alhamdulillah. Kemudian selain produk, saya juga melayani pelatihan. Oh pelatihan Iya. juga. Oh, mau belajar ekoprint, saya Iya, datang betul nanti sekali. diajarin. Iya. Oke. Biasanya diundang juga kalau Pokir Dewan seperti itu dari Dinas Perindak DIY. Diajak ya. Diajak untuk jadi Iya, narasumber. betul. Wah, hebat ya, Oke, luar biasa. oke. Oke, kalau Bu Tuti, ini Bu Bu Tuti. Tuti ini karena kita di Lava Bantal, lu bikin bantal apa gimana? Enggak. Oh, enggak. Iya. Enggak ada Kebetulan hubungannya bantal. ya. Bantalnya itu bantal apa ini, Mbak Tuti? Biasanya tuh bantal hias, bantal duduk, terus sarung bantal, tapi yang paling larisnya itu bantal hiasnya. Bantal hias itu Bantal berarti hias cuma itu yang apa? buat pajangan? Ya, bisa buat duduk juga. Oh, berarti tetap Oh. fungsinya ada ya? Ada. Oke, itu biasanya orang tuh aku pesen model gini atau Mbak yang menyediakan berbagai model? Ada yang request, ada yang kita bikin model sendiri juga, terus nanti ditawarkan mereka pesan. Oke, ini bantalnya memang istilahnya bikin gede-gede untuk gitu dibikin. Tersedia berbagai ukuran. Kalau yang kecil-kecil untuk souvenir gitu ada nggak? Paling kecil itu ukuran 30 kali 50. Oh iya, kan bantal Barbie itu kan bisa ya kecil-kecil. Oh, Malah- keju bro. Iya. Oke, ini bikinnya sendiri atau kelompok? Kelompok. Oh, kelompok. Kebetulan ada yang bantu. Ada yang jahit. bantuin? Iya. Ada berapa Berapa? orang yang bantuin? Ada 4 orang. 4 orang. Jadi saya cuman bikin polanya, nanti bagian jahit, ngisi dakron sama itunya ada lagi. Ada mereknya nggak ini Mbak Tuti? Ada. Apa nama? Dayana bedding set, Dayana. Iya. Oh iya, artinya apa itu? nama anak. Oh nama. Kok mesti nama anak ya di mana-mana Iya, itu? namanya juga ibu-ibu. Ibu-ibu ya. gitu ya. Karena ya bingung ya apa ya nama anak we. Gitu. Wong mikir namain anak aja 3 hari 3 malam. Bu, itu Oke. terus dijual kemana? Itu Pakai apa? hampir toko home decor di Jogja sama seluruh Indonesia, Seluruh Udah Indonesia. disuplai. kecuali Papua. Wah, luar biasa. keren Kenapa kok banget belum ini. sampai Papua? Belum ada kayaknya. Belum ada maksudnya belum di order atau belum dengar orang sana? Di sana Pernah nggak kesana. perlu bantal. Oh iya. Pakai jerami. Kalau bean bag yang waterproof sudah pernah ke sana. Oh iya. Yang bahan Nah ini ngomong-ngomong seluruh Indonesia itu kok tahu di sini kok ada yang Kok bisa pesen itu loh? Dari Di mana tahu? Jogja itu ada toko home decor di Wirobrajan itu. Oh, ah. Terus? Itu pusatnya sebetulnya, mereka itu punya cabang home decor lain di seluruh. Oh, berarti Anda reguleran ngirim ke Wirobrajan. Pertamanya ya mereka Ke pusatnya menawarkan. aja, Ah, kemudian mereka yang ngirim ke cabang yang lain. mereka yang menawarkan ke cabang-cabangnya. Nanti Oke. cabangnya punya utusan untuk ngambil ke kita. Oke. Produksinya gimana ini per hari bikin Bisa berapa? Bisa apa? Kalau 1 minggu itu bisa ngirim 3 sampai 4 mobil box. Gitu. Oh. 3 sampai 4 mobil box. Iya. Itu berapa ribu aja itu ya? Bentar, tapi yang ukuran apa nih biasanya? Yang Ukuran- ukuran yang dibawa Moyo itu? Yang di itu Yang coklat satu toko itu bisa pesan 100 sampai 150. Oke. Ini kalau ngomongnya kan udah banyak yang kalau kendalanya ada nggak sih Mbak? Kendala tuh paling di tenaga kerja juga. Tenaga Kenapa? kerja Ya. kenapa nggak ada Nyarinya orang? susah atau? Sekarang tuh kalau nyari yang jahit
alusan itu susah. Oh nyari, lah asal ditawarin kamu jahit nanti saya bayar 2 juta itu pasti banyak Ya Mbak. enggak, nanti harganya enggak masuk. Itu ya, ternyata cari penjahit yang halus susah ya. Oh kalau dilatih gitu nggak ada toh? Rata-rata pada milih kerja di pabrik kali ya. Oh mindset berarti ya. Oke, Berarti Mbak ini Tuti, catatan nih buat kita ya. nanti Mbak Tuti bagaimana menciptakan lapangan kerja yang orang langsung aku pokoknya harus ikut Kepingin. Mbak Tuti kayak gitu. Nanti ada itu pelatihannya Mbak ya. Sudah Oke. ikut Sibakul? Belum. Belum. Sudah Iya. pernah dengar? Sudah. Oh. Barusan Mas. Waktu ikut pameran itu sebenarnya udah ditawarin cuman belum sempat. Cuek ya, Oh. cuek aja. Akhirnya sampai dijemput sekarang. Karena di sini Iya. kita juga bawa temen ya Mbak Marta. Betul. Di Kayaknya mana? ada Mas siapa ya? Di mana ya? Mas Halo. Anto. Nah, Oh, iya. di sebelah sana itu nanti Oke. Mbak itu nggak usah kemana-mana. Hari ini habis acara ini langsung daftar Sibakul, langsung dilayani. Ibu-ibu yang lain juga ya? Yang lainnya juga ya. Oke, biar dapat apa nih si Sibakul? Setelah ini tetap di Sarasehan. Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Oke, saat ini kita sudah bersama ibu-ibu KWT Mekar namanya Ini ya. Ini produksinya yang produksi juga salah banyak satunya. banget. Kita langsung mau ngobrol dengan ketua KWT-nya langsung, kelompok wanita tani Mekar, Mbak Yuni. Ya, Boleh perkenalkan. diceritakan Mbak Yuni KWT-nya itu ngapain? Ini loh Mas siapa? bertelur Mas. Oh, KWT-nya bertelur. Oh, Ini bebek telurnya ya. bebeknya, Mbak Yuni. Ya, Silakan. perkenalkan saya Yuni Andriani, Ketua KWT Mekar Karongan Jogotirto. Kami kelompok KWT ada 23 orang anggotanya dan Semua aktif. Alhamdulillah aktif. Kami khususnya melakukan pemanfaatan lahan pekarangan, terutama Berarti- untuk membuat jamu-jamuan itu tadi. Oh, berarti 23 orang itu apa? Kebanyakan kuliner semua ya? Iya, Makanan olahan. gitu, olahan Iya. ya. Yang Terus fashion punya gitu pekarangan, Ya, masing-masing suruh. suruh Suruh nanam. Terus ada yang punya kelompok juga. Oh, saya boleh nurut pekarangan saya nggak? Boleh. Nggak terurus tuh. Titip Iya ya. kan? Titip Terus- dimanfaatkan. Terus jadinya yang ditanam apa gitu harus harus apa? Misalnya kamu nanam kunyit gitu, itu kamu nanam gitu atau gimana? Atau bebas? Ya, bebas. Nanti kalau untuk pemenuhan juga ditentukan, misalnya ada yang kunyit dan ada itu apa? Kencur gitu. Oh. Jadi Tidak produknya hanya kunyit dan kencur. Tapi? Jadi ada sayuran juga gitu. Oh, karena ini ada yang bikin jamu juga Mbak Marta dengan Ibu siapa? Saya Ibu Komaria. Ya Ibu Komaria Bu bikin Komaria. jamu. Bikin jamu. Berarti ngambil jamunya itu dari tanaman di pekarangan. Iya. Juga. Setiap pekarangan di desa itu kan disuruh menanam toga. Heeh. Itu untuk gunanya itu tadi kan kalau seperti kunir,
kencur itu kan sangat bagus toh Mas. Oh iya, Untuk di sini juga kesehatan, sangat nggih. bagus. Oke. Nah, itu yang bikin jamu Bu Komariah aja atau berapa Ada yang orang lain? di KWT itu? Sebenarnya ada yang lain. Oh. Cuma kan saya lebih aktif gitu loh. Oh. Sambi-sambi. Oh ya Les disambi-sambi. Oh, Nah ini terus fokus ini. Terus fungsinya KWT sendiri gimana ini? Ini ada produksi jamu, ada yang produksi telur, ada yang Peye. nanam aja. Oh ada yang peye, iya. Ya, Oh, untuk terus? pemasaran. Oh jadi Iya. akan membantu pemasarannya. Iya. Selama Oke. ini pemasarannya lewat apa? Lewat HP, WA, Heeh. terus Berarti yang beli tetangga-tetangga aja. sama kalau ada event-event Oh, oke. gitu. Ikut Ya. pameran. Ya. Kalau penjualannya gimana Mbak sekarang ini? Dari produk-produk KWT itu Apakah ada- direspon Ya, bagus? alhamdulillah direspon laris bagus. terus ya? Alhamdulillah. Apalagi jamunya pasti habis terus tuh Mbak? Ya. Alhamdulillah. Ini berarti judulnya selalu sold out gitu ya? Sold out. Jadi produk-produknya langsung sold out. Ada dampaknya nggak sih sama ibu-ibu ini benar-benar terasa ada peningkatan misalnya ada tambahan income atau merasa gitu nggak sih? Ya, alhamdulillah ada peningkatan. Kalau ini ibu-ibu KWT itu dompetnya satu apa dua Bu? Maksudnya Banyak. dompet untuk dagangan, ini untuk kebutuhan keluarga gitu dipisahkan Iya. atau jadi satu? Iya, dipisahkan. Sudah dipisahkan? Sudah ada pelatihan? Pernah latihan manajemen keuangan gitu pernah? Belum. Tapi sudah dipisahkan? Iya, kan nanti campur-campur Mas buat modalnya habis dong Nek. Oh gitu keren. dong. Pinter, Tak pikir pinter. tadi dompetnya banyak Mas, tapi yang ini juga sering tak ambil. Buat ini. Enggak ya? Nggak tertib ya? Enggak tertib ya? Iya. Ada ininya pembukuannya gitu. Ada. Ada. Oh berarti udah. Ini KWT-nya udah berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Awalnya punya duit berapa? Sekarang punya duit berapa? Awalnya itu kita malah nggak punya modal apa-apa. Sekarang ada ya Cuma kas. kan kita dapat bantuan seperti ayam, terus tanaman itu dijual. Sekarang kasnya ada sekitar hampir 2 juta. Oh luar Tolong biasa. jangan dekatkan ayam sama mereka. Nanti dijual. Dijual apa Iya. Oke. Oke, kita Matur berikan nuwun. apresiasi dulu buat Ibu ibu-ibu Komariah, KWT. Mbak Yuni. Semangat ya. Salam buat anggota yang lainnya juga. Iya. Matur nuwun, silakan langsung. Oh ya nanti ikut si bakul juga ya. Kelompok ini bisa ya. Matur nuwun. Iya. Monggo Bu Lurah. Ini boleh ditambahkan gimana aktivitas UMKM di sini Bu dan biasanya apa nih yang paling banyak favorit para pelaku UMKM di sini diproduksi? Di sini untuk produknya untuk kalau Joko Tirto itu bervariasi nih Mbak. Banyak mulai dari olahan, lalu ada yang tadi dari batik dari ekoprint, lalu di sini juga ada produk baru. Produk Apa? baru yaitu Jogo Lilin ini kolaborasi dari tim penggerak PKK Kelurahan Joko Tirto dengan Omah Sampah. Ini baru launching di bulan ini. Ini maksudnya dari limbah atau gimana kok sama Omah Sampah? Omah Sampah apa Iya. kontribusinya untuk Iya. produk ini? Dari limbah minyak goreng. Oh, jadi jelantah. Ini jelantah ini Jelantahnya- saudara-saudara. Jelantah dikumpulkan. Jelantah diolah jadi lilin gitu ya. Ya, lilin aromaterapi. Jelantah, ampun apa? bau lele. Teri. Ampun gereh. Seperti itu. Enggak kok. Enggak. Jadi sudah. Oh ya. Lalu dukungan kami dari pemerintah Kelurahan Joko Tirto dimulai tahun 2022 sudah mulai banyak pelatihan untuk pelaku UMKM yang itu dari usulan dari kelurahan yaitu lewat program PUPM. Itu yang kita sasarkan kepada masyarakat pelaku UMKM mulai dari pelatihan olahan, pengemasan dan sebagainya. Yang ini nanti harapan kami dari pemerintah Kelurahan Joko Tirto ini bisa memotivasi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi, berkarya untuk bisa mengembangkan produk yang dijual seperti itu. Dan nanti kita juga insya Allah akan memberikan wadah. Ini kita baru proses pengembangan destinasi wisata dan nantinya kita akan punya satu tempat yang itu nanti bisa digunakan atau menjadi wadah para pelaku UMKM seperti itu. Itu di mana Bu? Rencananya gimana Bu? Nanti rencana di sekitar Lava Bantal karena kita ada beberapa spot
tempat wisata juga yang nanti bisa kita ini kan. Oke. Nah, Ini baiklah. menarik sekali Mbak Marta. Kenapa? Pak Aris. Sini tuh udah punya modal. Apa? Jogonya itu ada Jogo? jogo lilin, jogo peyek, jogo jamu gitu kan. Oh, semuanya jadi jogo, ada jogonya. Misalnya gitu kan juga nggak apa-apa. Jadi karena brand ya. Brandnya itu jogo ternyata. Jadi jogo itu bisa nanti orang jadi inget jogo apa tadi? Jogo jambu. Jambu apa ini tadi namanya? Dalhari. Dalhari. Iya, nanti tak jogo biar Ayo, ndak ora hilang. Oke. Iya, oke. kalau gitu kita coba tanya Pak Aris Pak ya. Aris Ini kan ini. Pak Aris nafsu juga mengamati lava bantal itu seperti apa dan sebaiknya potensi ini bisa ditangkap seperti apa untuk nanti jadi masukan Bu Lurah. Monggo Pak. Jadi kalau kami matur sebenarnya awalnya di Jogo Tirto ini memang kaitan dengan wisata, Mbak. Ini kebetulan kita punya tinggalan yang luar biasa yang di sebelah kiri kita ini, yang lava bantal ini. Walaupun memang pada awal pengembangan itu ada 3 kelurahan yang diharapkan menjadi satu dalam kolaborasi itu. Jadi ada Jogo Tirto, Kali Tirto, dan Tegal Tirto. Namun di dalam perkembangannya memang Jogo Tirto kalau kaitan dengan wisatanya lebih bagus gitu, karena yang di Kali Tirto untuk penanganannya kurang. Tegal Tirto ada embung yang memang sempat juga ada pendanaan di sana, tetapi sekarang pun juga perlu untuk kemudian dipacu lagi. Jadi kita bicara ada wisata. Kemudian yang kedua Berbah gitu ya. Kapanewon Berbah ini kebetulan punya sentra pengembangan agribisnis keunggulan, SPAKU itu ya istilah saya dulu. Sentra pengembangan agribisnis komoditas unggulan. Komoditas unggulannya yang SPAKU. tadi sempat di ngendikake tadi namanya Jambu Dalhari. Walaupun sekarang kalau di tingkat nasional gitu ada juga jambu yang lain, jambu madu Delhi, dan kita malah banyak mau ke sana padahal kita punya potensi yang Artinya luar ini biasa. memang benar-benar potensi lokal di sini, Iya, Pak, nggak ada lokal di tempat sini, lain gitu. iya. Ya kalau di tempat lain sekarang banyak ya. Kayak salak itu kan harusnya ada di Sleman dulu. Salak Iya. Pondo. Dulu kan kita sempat jangan sampai keluar dari Sleman. Tapi kan ternyata juga kemana-mana. Akhirnya namanya pondohnya pondoh macam-macam gitu setelah di tempat, karena spesifik lokasi sebenarnya. Nah ini menjadi bagian. Kalau kita bicara bahan mentahnya, kemudian bahan jadi tadi juga disampaikan ada ekoprint. Kebetulan juga tidak jauh dari sini. Saya tidak tahu Bu Lurah yang perso apakah ini juga bagian dari Jogo Tirto atau tidak. Itu ada kunden di sebelah situ. Di situ ada ternak kambing juga. Punya luar biasa karena beliau juga ada 200 koperasi itu, koperasi kambing yang kemudian kolaborasi jadi satu, salah satunya adalah berada di sebelah kita ini. Ya. Itu Pak Bu Lurah betul. Iya, Elfram. Elfram, ya itu dia. Bahkan susunya itu tidak ikhlas diberikan pada anaknya, Mbak. Jadi susu kambing itu tidak ikhlas diberikan pada kambing anaknya. Anaknya kambing itu disusui pakai susu sapi. Oh. Nah ini berada di sebelah. Berarti Artinya itu susu apa nanti jatuhnya itu? Kambing minum susu Iya, sapi. karena mahal kambingnya. Kambing bisa 15.000 sampai 18.000. Kalau untuk yang sapi hanya 7.000. Dan ini potensi yang luar biasa juga. Nah, kalau kaitan dengan di sini tadi di sini ngendikake sebenarnya tinggal kemudian kalau saya matur ngemonah gitu ya, menjadikan satu, kemudian menjadikan bentuk event apapun yang di sini yang kemudian dijaga bareng-bareng, dijogo bareng-bareng gitu. Jadi di sini ada tempat, di sebelah jalan itu juga ada tempat, kemudian di sini pun juga dulu pernah ada wacana untuk trek itu dan sebagainya. Tinggal ya Bu Lurah dan Bapak Ibu yang ada di sini saja mau dikembangkannya seperti apa. Karena ternyata produk-produk yang diceritakan tadi belum tentu juga dijual di belakang sana itu. Itu kan ada itu jualannya mungkin juga beda. Nah, inilah yang menjadi bagian. Sekarang banyak kelurahan itu yang kemudian kalau di kota-kota ada Car Free Day gitu, tapi di tempat-tempat tertentu memunculkan setiap apa gitu ada event di kelurahan itu. Nah harapan kita juga sama, kalau bisa Jogo Tirto juga semacam itu. Dan sekali lagi nggak usah ngejar kelurahan mandiri budaya. Di mana-mana saya selalu sampaikan itu. Kalau sekarang sudah ngendikanipun wisata, ya wisata itu nanti kolaborasi bisa kok dengan kaitan budaya. Apalagi tadi ada tarian yang hasil karya dari Mas Guntur ya.
Mas siapa? Pak Arum Setia. Pak Arum, ye. Nah, ini kan menjadi bagian. Nah, harapan kita begitu kemudian di sini bisa ditampilkan, tidak hanya sekedar itu tadi, tapi juga yang lain. Kemarin saya juga di tempat yang lain itu Mbak, di Sumber, kebetulan di Sambi, ya saya Sumber Harjo. Di Sumber Harjo juga sama, Pak Lurah itu setiap dalam 1 tahun 4 event yang mereka selenggarakan. Di situ kolaborasi antara UMKM, kemudian ternyata cukup mudah. Di situ ada lombanya, lomba senam. Ternyata yang minat itu semua ibu-ibu. Ibu-ibu sangat minat, antusias gitu ya. Untuk kemudian mengembangkan menika. Nah, ini contoh-contoh. Jadi otomatis ada keramaian dan ada UKM yang nanti bisa menjadi, dan orang akan tertarik ke sana. Jangan sampai nyun sewu kelapa bantal yang sudah pernah muncul bagus. Lurah mungkin person ya sudah muncul bagus kemarin ya. Itu jangan sampai kemudian agak turun lagi. Harapan kita semacam itu, Mbak. Iya, baik. Ini berarti perlu dijaga nih. Betul. Lapa bantal ini ya. Karena ini sebenarnya kalau kita sebut wisata ya ini wisata alam. Betul. Jadi benar-benar harus dijaga. Dan bukan ini kan wisata enak. buatan. Iki yo nggak jauh dari kota. Benar. Istilahnya kalau nginep di daerah Malioboro ke sini juga masih dekat gitu loh. Iya. Nggak perlu lewat macet-macetan. Kan bisa lewat jalur alam atau apa gitu kan bisa. Jadi ini sebenarnya sangat potensial sekali ya Pak Aris tempatnya. Yang penting dicoba, karena juga pernah dicoba semacam arung jeram gitu juga pernah. Mana yang menjadi bagian yang kemudian bisa dikembangkan. Dan yang paling penting memang antara masyarakat dengan Bu Lurah itu sudah sepakat mau mengembangkan seperti apa. Kalau sudah semacam itu, saya kira ini lewat Pak Susanto dan juga dengan kami saya kira bisa berkolaborasi. Tidak hanya kemudian aktivitas itu timbulnya itu seolah-olah gitu dari pemerintah saja. Kalau pemerintah saja kok saya lihat bukan banyak gagalnya, tetapi rasa handar beninya itu kurang. Kalau kurang itu hasilnya kurang luar biasa. Jadi kalau yang betul-betul ketika dikembangkan terus menjadi luar biasa itu salah satunya juga dekat sini Tebing Breksi. Kemudian kalau kita bicara tidak punya alam yang luar biasa tapi juga sekarang juga lumayan berkembang itu misalnya Kampung Flori. Nah, di sini pun juga memungkinkan itu. Kali yang paling penting adalah fokus mana yang akan kita sasar, itulah yang menjadi bagian. Soal kemudian ke OPD manapun kemudian bisa dananya ke sini, ini suatu bentuk cara strategi yang kemudian harapannya ya memang semakin banyak angka itu masuk ke kelurahan, tetapi kalau itu tidak fokus, kami itu khawatirnya tidak kelihatan. Tapi kalau fokus banyak sudah kok contohnya. Nanti bisa dilihat di YouTube Pani Radio ya, namanya Regol Bergoda Tengginas itu monggo silahkan dipersani. Dan di sini sudah punya predikat desa wisata Bu Lurah. Jadi itu saya kira jadi modal ya. Sudah modal yang fokus ya Pak. Lagi apa? Jadi tidak usah ngejar aku kudu kelurahan budaya harus mendapatkan dari dinas kebudayaan. Tidak perlu. Penjenengan dengan wisata itu bisa mendapatkan dari kelurahan wisatanya. Terus kemudian di situ mau UMKM juga bisa bergerak dari situ. Kalau mau mulai dengan koperasi nanti dengan Bu Kadis koperasi monggo saja. Tetapi yang paling penting mesti pertanyaan beliau itu satu. Mbok coba di sinau potensinya kelurahan itu. Tadi banyak yang ibu-ibu sudah pengantikan dari KWT. Kalau KWT itu kuat. Kuat ya. KWT itu singkatan dari kuat. Karena kami banyak menjumpai, ini yang saya selalu cerita. Kami ini ada aktivitas untuk pemberdayaan masyarakat untuk lele di Kulon Progo itu Pak Kepala Dinasnya saya minta Pak mbok ingkang kakung juga dikasih untuk mboten Pak kula ingkang putri kemawon. Lah napa to Pak? Loh, kalau saya putri Pak itu jelas ketika kemudian ada satu lele mati maka seharian WA grupnya itu bicara tentang lele mati satu itu. Jadi kena jamur. Iya. Iso mati piye, nular ora, engko yen nular piye, dinas kudu mudhun nang kene dan sebagainya. Tapi kalau kemudian laki-laki gitu seperti saya, lihat lele mati itu cuma satu kalimat. Apa? Ya wis. Takdir. Udah selesai. Innalillahi. Oke. Gitu ya. Jadi perlu ibu-ibu agak rempong, agak ribet, tapi itu tuh justru memberdayakan mereka untuk belajar, tak pengen tahu. Fokusnya itu kayaknya lebih ya kita mengakui ya yang laki-laki itu kalau ibu-ibu itu benar-benar
fokus gitu ya, nek kleru ya sik during-uring ya awake dhewe sih. Gitu. Yang pasti kalau ibu-ibu itu bisa minta tolong sama bapaknya. Nek kita nggak bisa ya Nggak Pak. bisa. Kita ya dilakoni dhewe. Fokus ibu-ibu, ini termasuk di usaha ibu-ibu juga. Iya. Jadi difokus sih. Mungkin nanti kita ngobrol sama Moyo tentang fokusnya juga. Betul. Iki urung tekan wes pindah iki. Kan malah jadi bubar kabeh. Iya, ibu-ibu kadang-kadang gitu. Nah itulah. pengen yo. tas itu, jadi pengen yang ini. Bapak Oh, Bapak juga ya. Sama. Oke, kita bahas sebentar lagi, tetap di Sarasehan Si Bagul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan duwe apa aja to? Lingguse dirungokke tak ajari. Si Bagul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodoli sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung, bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku memang tanggamu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bagul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ana Si Bagul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Semangatnya Pak Aris hari ini lumayan. Ditambah curcol hari ini. Karena hari ini beda kayaknya Pak Aris. Ya. Tapi ini mungkin karena beliau punya fokus kepada tempat ini. Jadi itu yang akan kita bahas ya. Tapi pengen dengar semangatnya juga. Kita juga pengen dengar semangatnya biar semakin fokus ini Bapak Ibu. Kita akan yel-yel. Oke ya, sudah siap semuanya? Ini bapak-bapaknya mana ya bapak-bapaknya? Ada? Ibu-ibu aja. Oh ada bapak-bapaknya. Ibu-ibu dan bapak. Oke ya, kita yel-yel. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Gitu loh. Istimewa kayak jambu dal hari, istimewa kayak ibu-ibu ya. Kita langsung akan ngobrol dengan Mas Moyo. Ini dengan produk-produk yang sudah ada, dengan cerita-cerita yang tadi sudah disampaikan langsung, ada ibu-ibu KWT, ada macam-macam yang ada di sini. Apa yang Mas Moyo pikirkan? Terbersit apa itu? Mas kasih Mas Aad, Mbak Marta dan ibu-ibu luar biasa. Ini saya diberi sesuatu yang baru. Tadi nyambung ngendikannya Pak Aris, kita harus fokus. Nah, memang jualan apapun itu, entah itu apa barangnya, ini biar lebih sederhana saja. Kita membutuhkan target siapa yang mau beli dagangan kita. Dipetakan dulu. Misalnya usianya segini, pendapatannya segini, terus kebiasaannya seperti ini. Bagaimana kita menentukan pasar itu atau positioning produk itu bisa dibedakan menjadi keseharian beliau-beliau mereka target pasar kita atau masalah yang mereka hadapi. Misalnya ini lilin, jogo lilin
khas Joko Tirto ya ini Bu. Tadi sempat ngobrol dengan Bu Lurah. Saya tanya, Bu ini kebanyakan yang beli siapa? Belum ada Mas, wong ini belum di launching, ini produk baru. Terus saya analisa lagi bagaimana misalnya di luaran sana banyak pedagang makanan atau mungkin ibu-ibu yang risih dengan banyaknya lalat. Nah itu kan menjadi masalah. Jangan-jangan lilin ini menjadi sebuah solusi masalah itu. Jadi ketika kita mau jual produk, fokus dengan segmen pasar atau target audiens yang tipis, setajam mungkin. Misalnya ini lilin ini Bu Lurah ngendiko bisa dikasih aroma. Entah itu aroma lavender atau mungkin aroma terapi yang lain. Nah, ini sebenarnya belum ada uji teknis secara mendalam ya. Apakah lalat itu takut dengan aroma lavender atau mungkin nyamuk takut dengan aroma lavender. Tapi ketika ini menjadi terbukti dan lilin ini memang benar-benar manjur untuk anti lalat atau anti nyamuk, alangkah uniknya produk ini dan segmennya sangat tajam sekali. Jogo lilin, lilin anti nyamuk. Wah, ini satu-satunya di dunia mungkin. Dan setajam itu segmentasi pasar kita, semakin kita mudah diingat ibu-ibu. Jadi kadang-kadang kita itu hanya membelokkan persepsi audiens atau customer, kita sudah bisa mendapatkan pasar yang baru. Misalnya sampo, cukup ditulisi anti ketombe dan juga anti rontok. Kalau ibu-ibu di supermarket pasti ngepas-pas ke, wah iya sindapku ki oke. Nah, mungkin ambilnya anti ketombe. Oh iya Mas sindap itu apa Mas? Ketombe. Oh. Bahasa Jawa itu. Maaf. Atau mungkin nanti siapa tahu Bu Lurah bisa request pesanan saya lilin anti tagih. Wah, ini menarik untuk saya karena saya suka utang. Begitu ada orang nagih utang, saya sumetkan lilin. Wah, itu menjadi menarik sekali. Jadi segmennya tipis, tajam. Apapun itu produknya, jadi petakan dulu yang mau beli siapa, kemudian status ekonomi sosial, mau dijual larang sekalian atau murah, atau produk massal. Peyek. Nah, peyek kalau seperti ini kan tidak ada yang salah dengan peyek ini. Tapi ketika saya menambahkan nilai, misalnya peyek ini saya remet-remet, kemudian saya kasih judul peyek kriuk, lauk di segala situasi. Jadi saya memikirkan ada masalah ibu-ibu yang sibuk, tidak dapat menyiapkan lauk secara cepat. Nah, peyek ini hadir menjadi sebuah lauk instan. Itu kan tajam sekali segmennya. Jadi uang-uang saya di masalah orang dilawuh di segala situasi hadirlah remuan peyek ini. Itu menjadi sangat tajam, sangat fokus seperti ngedikannya Pak Aris tadi. Mas boleh usul enggak? Ada. Apa? Judulnya. Apa? Peyek penyalur emosi. Wah. Diremet. Nah, diremet jadi remuan. Orang dipangan nih. Diremet tok. Ya, termasuk. Diremetnya itu di balik layar. Jadi setelah target pasarnya kecekel, kita bisa memikirkan nama yang cocok. Ini kalau untuk anak-anak yang namanya anak-anak, kemasannya seperti apa. Itu masuk ke langkah-langkah brand identity. Jadi kita memberikan identitas pada suatu itu juga produk. berlaku untuk produk-produk ibu-ibu yang lain, yang betul. Misalnya ini dijual di SD, ini jual gitu. Nah, betul. Bisa ya? Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita bayangke aja mancing itu kalau misalnya di samudra lepas luas dengan alat yang terbatas, kita menjadi sia-sia. Jadi lebih baik mancing di kolam kecil dengan ikannya yang wis genah, ada iwaknya dan wis genah mangan opo sik dadi umpanku. Jadi gitu kira-kira. Jadi fokus saja, fokus di apa yang menjadi keseharian ibu-ibu di sekitar. Ada masalah, ada keseharian apa. Misalnya peyek ini saya ganti dengan saya melihat ada keseharian kebiasaan tetangga-tetangga saya itu wedangan. Bagaimana peyek ini kemudian saya beli label, saya kletek ini, saya kasih konco wedangan. Itu kan menjadi sangat spesifik. Jadi nek wong arep wedangan kelingan peyek ini. Nah, itu bagaimana caranya kita menjadi mudah diingat di benak konsumen. Itu caranya sangat spesifik, sangat tajam. Dan tidak angel. Nah, itu untuk pemilihan merek segala macam kan ada tahapannya. Unik, kemudian dicek haki apakah merek itu sudah dipakai produk lain. Nanti kalau tidak dicek kan bisa bermasalah secara hukum di kemudian hari. Itu mungkin Dinas Koperasi dan UKM bisa membantu nanti merek-merek yang sudah terdaftar di haki ini belum bisa dipakai. Kemudian ini
cocok untuk usaha ibu, tergantung segmennya, penamaan dan juga itu. Kira-kira seperti itu mungkin. Oke. Mas Moyo, ini kan sementara kalau ditanya ibu-ibu itu kalau di ini Bu, ini namanya bukan produknya ini segmennya siapa? Oh. Itu biasanya jawabannya semua orang mah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Mungkin pembeli sementara kan teman-temannya ibu. Jadi ketika ibu pasang story di WhatsApp, itu kalau konsumen itu biasanya secara psikologis butuh 7 kali melihat untuk menjadi sadar ibu itu menjual misalnya peyek. Mungkin nanti di WA-nya langsung ditulisi Bu Yati peyek. Atau mungkin Bu Yati jamu. Itu sesuai dengan, itu butuh 7 kali. Mungkin pada saat itu belum membeli, tidak apa-apa. Tapi suatu saat ketika mereka butuh, dengan seringnya kontennya ibu upload menjadi story WA, itu mereka akan ingat pertama kali dagangan ibu. Oh, berarti yang penting kerep ya. Kerep. Dan ora sah jeleh karo dagangan. Dan percaya diri dengan produknya. Nah itu. Kalau saya pas promosi itu pas jam-jam lapar Mas. Nah, pas itu, secara Iya kan? positioning waktunya pas. Kenapa Mas? Karena itu mempengaruhi kita pengen makan. Jam-jam lapar. Karena orang lapar itu kalau pengen lihat apapun itu pengen makan, pengen beli itu ya. Apalagi snack seperti ini kan begitu kepengen harus ada. Jadi proses distribusinya juga diperhatikan. Ini bisa didapatkan di mana? Apakah dikirim atau disediakan di warung atau di mana? Nah, itu perlu diperhatikan juga. Fokus pokoknya. Ya, Ini fokus. temanya fokus ya Pak Aris. Betul. Karena nggak cuma ibu-ibu, pemerintah kelurahan kan juga fokus. Tadi udah ada punya desa wisata, kenapa harus nyari yang lainnya? Wong itu dimaksimalkan bisa ya Pak sebenarnya. Nah, itu semuanya ternyata kita tuh kadang kurang fokus. Betul. sebenarnya. Misalnya bantal ini juga. Bantal. Kenapa kalau bantal? Mungkin ada masalah ketika tidur itu seling tengeng. Jangan-jangan ini ada ilmunya bagaimana membuat bantal yang anti tengeng, spesial dari Joko Tirto. Itu kalau sudah melalui uji klinis ternyata bisa dibentuk bantal anti tengeng. Itu alangkah spesifiknya pasar bantal ini. Jadi itu memecahkan masalah obat anti tengeng. Salah tidur itu maksudnya. Itu kata Aat, nanti mereknya adalah Jogo Tengeng. Nah, itu kan menjadi. Tapi orang bukan Jawa nggak ngerti tengeng ya Mas. Joko Gulu. Ini lebih menarik, berkembang terus. Baik kudu ana jogone pokoknya. Nah Pak Santo mungkin boleh menambahkan juga. Dari tadi kayaknya juga pengen ini komentar nih. Iya, Monggo, Pak. menarik kalau bicara UMKM itu satu hal yang menarik ya. Terutama ini untuk Bu Lurah ya yang saya lihat sangat antusias dalam mengembangkan potensi wilayahnya terkait UMKM. Karena saya mewakili Pak Jimmy secara kelembagaan di DPRD DIY, sehingga saya ingin mengingatkan saja pada kita semua bahwa pemerintah DIY ini sudah sangat luar biasa di dalam fokusnya untuk di dalam membangun itu fokusnya di kelurahan. Ini patut nanti Bu Lurah dan warga juga mengeksplorasi bagaimana cara mengembangkan mungkin terkait pendanaan program-programnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi ya. Jadi di RPJMD DIY 2022-2027 itu ditetapkan oleh Gubernur Ngarso Dalem itu salah satunya adalah reformasi kalurahan, sehingga kalurahan ini menjadi penting untuk di dalam ya mengembangkan potensi-potensi warga, salah satunya UMKM. Nah, kalau terkait UMKM saya setuju sekali kalau kita harus fokus ya. Sepanjang kami mendampingi Pak Jimmy di dalam bertemu dengan teman-teman warga baik di Sleman maupun di beberapa wilayah di DIY itu selalu keluarnya minimal 2. Yang pertama selalu pendanaan, yang kedua pemasaran. Benar buatan kira-kira? Gitu. Nah kalau pendanaan nanti ya itu peran dari kelurahan, pemerintah, bisa juga berkoordinasi dengan BUMD, kita punya Bank Pembangunan Daerah atau dengan Bank BUMN dan sebagainya. Itu bisa berkolaborasi. Yang kedua soal pemasaran, nah ini tadi menarik tadi. Sebuah produk itu intinya kalau di pemasaran itu di branding. Bener Mas G? Saya pernah ikut satu kelas tapi ya cuma ngantuk-ngantuk itu. Apalagi tambah di sini lava bantal, ketemunya bantal. Liar-liar, mudah-mudahan kita nggak ngantuk G. Nah, untuk sebuah pemasaran yang baik itu fokus itu penting. Nah, fokus itu ditentukan oleh branding produk itu. Nah, dari titik branding produk itu kemudian nanti akan macam-macam itu turunannya.
bisa ke kemasan, bisa foto profil produknya, segmen pasarnya, tagline-nya dan namanya dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini nanti tidak bisa saya yang ngasih materi, nanti yang sudah ada yang ahlinya itu, sehingga apalagi sekarang dunia digital kan sudah sangat luas sekali ya. Tadi seperti Ibu tadi yang berjualan belum jauh nggak jauh cuma di Kalimantan, benar sekali kan, cuma ngeklik aja nggak jalan kemana-mana, atau paling nganter ke JNE atau titipan kilat terdekat kan gitu. Nah ini juga menjadi tantangan ke depan Bu Lurah dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian terkait pengembangan UMKM. Satu mungkin usul saya, entah mungkin sudah dilakukan di kelurahannya atau belum, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan bahwa bisa nggak kalau musrenbang itu selalu kan antar wilayah ya, musrenbang tiap tahun untuk penganggaran, bisa nggak misalkan musrenbang UMKM dikumpulkan di UMKM ini, kira-kira butuh program apa diumumkan di wilayah Jogotirto ini. Nah, nanti bisa kelihatan potensi, baru ditentukan skala prioritasnya, ketemu tadi fokus tadi desanya fokus apa, misal tadi kata Pak Aris wisata, nanti dikolaborasikan UMKM yang terkait dengan wisata, UMKM apa saja. Nah itu saya pikir ide-ide inovatif seperti itu, apalagi tadi Bu Lurah cerita terpilih jadi kelurahan inovatif ya di Sleman ya. Nah itu ide-ide inovatif seperti ini harus terus apa istilahnya dikembangkan untuk ini. Tapi benar fokus gitu, itu penting gitu. Paling susah memang fokusnya itu. Ini sekalian curhat ya. Iya, kita kan juga gitu ya. Gak fokus ya. Iya, biar fokus gimana sih? Biar fokus tuh yang penting ada plannya, ya, direncanakan. Ada tujuan yang jelas. Ada tujuannya. Ya. Kemudian ada blueprintnya. Ada blueprintnya. Nah ini jangan mikir kok angel mentoh bahasa nih, nggak usah khawatir Bu, karena Ibu di sini akan kita bantu. Makanya ini pemerintah hadir saat ini, sudah ada teman-teman yang siap, nanti tinggal daftar Sibakul. Jadi Sibakul itu nanti kelas ya. Kamu butuhnya apa, nanti di sana ada kelas-kelas yang akan melatih ibu-ibu di sini. Kalau nggak daftar ya kita nggak tahu butuhnya apa, pengennya apa, pengen branding, pengen packaging, bikin wadahnya, legalnya, iya. Ada PIRT, ada halal. Ada yang sudah punya NIB. Ada. Yang lainnya belum? Lainnya punya PIRT. NIB ki opo Mas? Ayo. NIB itu kalau kita naik motor punya SIM. Nah, NIB itu adalah nomor induk berusaha. Jadi nek jadi pengusaha itu punya nomornya biar kita tahu. Oh, jadi pemerintah tahu. Oh, ternyata di Jogotirto itu yang jadi pengusaha itu berapa gitu. Jadi caranya gampang, nanti daftar Sibakul akan dibantu ya, gimana dapat NIB ibu-ibu ya. Langsung ke depan. Terus juga untuk kalau makanan ini yang lebih dari 7 hari ini butuh legalitas namanya PIRT. Nah nanti gimana juga caranya halal ya kan. Sekarang harus ada sertifikasi halal. Betul. Terus nanti meningkat terus nih ya. Di sini juga ada sudah kemasannya bagus nih. Nah kita apresiasi ya. Ini ada yang keripik pisang. Siapa yang punya ini keripik pisang? Sudah bagus banget ininya. Oh, dapat dari mana Bu? Dilatih dari siapa? Kemasan udah bagus. Oh, di Kelurahan Jogotirto. Iya, ini sudah keren nih. Tinggal itu nanti kalau sudah ada legalitasnya Bu. Sudah semuanya lengkap. Apa aja? Yang keripik pisang sudah ber-PIRT. PIRT. Yang krecek singkong sudah ber-PIRT dan halal. Oh, boleh dong apresiasi buat Ibu. Ya, dan kita juga apresiasi ya buat ibu-ibu yang sudah punya produk yang kita display di depan. Ini ada ini apa ini ya Bu? Punya siapa nih? Apa lagi jenenge? Ini apa? Ini. Oh sama keripik itu. Keripik singkong. Krecek singkong. Ini yang light ini yang kecil-kecil ya. Light version. Terus kemudian itu yang dipegang Pak Santo ini apa ini? Onde-onde mekro. Apa namanya? Biasanya udah ketawa kan dikit ya. Ini kan banyak banget ya. Terus juga apresiasi untuk yang di sana ada tas yang bersulam ya. Tasnya siapa punya ini? Siapa? Ada. Oh, ada. Ya. Wah, ini tangannya dan ketekunannya ini pasti sudah terlatih.
Ini kalau ini butuh kesabaran dengan suami, lebih sabar mana antara nyulam dan menghadapi suami? Terima nyulam, pelarian loh. Iya, dan ini peyek dan tadi jamu sudah ya. Yang punya peyek siapa ibu-ibu? Peyek KBT ya. Oh iya baiklah. Oh peyek sendiri ada. Bu Waliem. Oke. Mungkin Pak Aris mau menambah ini. Sebagai penutup juga sekaligus Pak. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Santo, kemudian Bu Lurah juga sudah melakukan, ini saya melihat kayaknya butuh forkom Bu, kalau memungkinkan. Jadi forum komunikasi berkaitan dengan UMKM yang ada di sini. Sehingga ini merupakan tempat bertemunya ibu-ibu, tempat curhat, tempat kemudian bagaimana kita mau mengembangkan UMKM yang ada di sini. Kemudian yang kedua, kami juga sampai hari ini juga percaya kalau banyak Bapak Ibu yang belum percaya terhadap pemerintah itu. Jadi saya sangat percaya itu. Maka salah satunya adalah kami dengan teman-teman Dinas Koperasi itu nyambangi ibu-ibu. Contohnya kenapa? Contohnya ternyata sudah sampai Kalimantan gitu, ternyata belum kenal sama si bakul gitu. Padahal di situ ada ongkir gratis loh. Masa nggak percaya kalau kita mau beri ongkir gratis? Sayang, 3,5 miliar kok nggak digunakan. Padahal itu dari dana keistimewaan. Nah ini harapan kami memang bersama-sama, dan termasuk ibu mau protes apapun terhadap kami monggo. Lewat kami silakan, lewat beliau silakan. Kalau di kami ada YouTube-nya Panirado Keistimewaan dan Regol tadi, di situ juga selalu kalau ada yang bertanya akan saya jawab. Cuman terus lama tidak ada pertanyaan. Tapi sekarang muncul pertanyaan, namanya komentar pedas. Jadi setiap kita ngomong apa komentar pedas. Sampai saya mau menjawab itu teman saya sampai hari ini belum tega. Belum tega membaca, saya menjawab itu belum tega. Saya bilang udah enggak apa-apa, saya jawab. Enggak, nanti dulu Pak, saya butuh tenaga untuk kemudian membaca itu. Karena di situ branding, seni, jalannya lubang ini mbok ditambal. Misalnya gitu itu. Enggak apa-apa dibacakan, tapi ternyata boleh ya Pak itu tuh? Boleh, asal memang konsisten. Bahkan kemudian komentar pedas itu saya ajak, monggo silakan rawuh ke Panirado Keistimewaan, mengke kula suguh kita ngobrol bareng. Tempat saya dekat Malioboro loh. Kalau misalnya nanti habis dari situ silahkan jalan-jalan di Malioboro. Ning kok ya tanggapan kami belum ada sambutan. Gak berani ya Pak. Padahal kami siap untuk Tapi yang jelas ini Pak Aris ini mewakili pemerintah bahwa ya itu tadi kita itu sadar diri ya Pak. Kalau nggak dipercaya itu biasa karena kan mau akhirnya kita datang. Dan beliau ini yang selalu mengingatkan saya. Kalau enggak beliau ngonek-ngonek ke saya itu udah hal biasa. Biasa. Jadi dinamika ya Pak. Karena saya selalu sampaikan kalau di mana-mana kalau kemudian minum jamu pahit itu kita akan sehat. Walaupun kemudian saya juga batin pahit terus sih yang blenger gitu. Padahal saya baru bilang kalau betul banget Pak, kalau pujian itu membuat kita lemah ya kan. Betul. Tapi kalau pahit terus blenger ya Pak. Oke, yang orang jelas tahu bener itu. Yang jelas kayak Pak Aris dari Panirado Pati ini banyak infonya. Jadi sekarang tuh kita itu yang harus aktif. Kita nyari infonya itu yang dari Instagram, dari YouTube, dari Facebook, semuanya itu pemerintah memberikan informasi dengan sangat transparan, sangat gamblang ya Pak, bisa dilihat ya. Bahkan mau rawuh ke Dinas Koperasi pun monggo. Ini kebetulan kan belum Desapreneur ini. Apakah mau mengarah ke sana, tetapi kalau di sana siap harus ketika Ibu nanti Bu Lurah misalnya harus ditanya kelurahan penjenengan itu potensinya apa wae wis tok petani urung jumlahe piro itu ya harus bisa sudah jawab. Ada. Iya, kalau tidak begitu ya mengelungguan tok nanti. Nanti anu menika. Tapi yang pasti dimanapun kalau memang ada produk yang ikonik saya kira itu akan disasar oleh pemerintah daerah. Karena itu menjadi bagian kebanggaan dari pemerintah daerah itu sendiri. Oke. Luar biasa. Kita apresiasi dong para narasumber kita Bapak Ibu ya. Pak Aris matur nuwun sangat. Iya, kita diingatkan untuk tidak melenger Pak. Gak apa-apa lah ya. Dan tetap fokus. Tetap fokus. Dan Pak Santo juga terima kasih, salam buat Pak Jimmy. Ya, masukannya juga terima kasih banyak. Bu Lurah nanti mungkin bisa ngobrol dengan Pak Aris kalau perlu dibantu untuk menemukan fokusnya apa Pak Aris kalau dibutuhkan. Dan timnya. Siap, nanti kita bisa komunikasi nggih Pak Aris nggih. Iya.
Ini jalan lewat saya di depan situ soalnya. Wah, bendina lewat ya? Itu pulang ke rumah itu lewatnya juga situ. Kalau iya Pak Aris ada berapa tiang lampu Pak? Mesra Beto. Oh gitu ya. Kiri kanan. Oke. Baik. Mas Moyo terima kasih. Matur nuwun Mas Moyo. Pokoknya terus menginspirasi, terus menjadi teman UMKM kita semua biar semakin naik kelas. Dan ibu-ibu tepuk tangannya dulu mana? Ini tambah pinter ya Bu. Kalau tambah pinter tepuk tangan yang paling keras. Berarti tambah pinter tenan Mbak Marta. Ya apa? Iya, ini pokoknya tambah pinter. Tambah pinter kalau nanti langsung daftar si Bakul. Langsung daftar, karena daftar tuh nggak susah, cuma tinggal duduk di situ nanti akan dilayani. Satu lagi foto produknya. Foto produknya juga ada. Jadi silakan nanti ke ujung sini ada kotak putih itu minta, Mas, iki krecekku difoto biar nanti saya bisa update status dengan foto yang sudah digratiskan dari pemerintah ini. Betul. Dan baik, terima kasih banyak ibu-ibu yang super, para pelaku UMKM dan para narasumber, sekali lagi matur nuwun. Dan hari ini kita mendapatkan begitu banyak yang akan membangun kita menjadi naik kelas secara betulan ya. Dan saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Untuk Anda yang ingin tahu apa potensi yang kita punya, kadang-kadang kita tidak punya mata kita untuk melihat yang kita punya. Kita memerlukan mata orang lain untuk melihat seperti apa potensi kita. Terima kasih banyak, selalu semangat UMKM, UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Matur nuwun.